Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Kendali Modern untuk pertemuan kelima. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk kanonik pada matriks ya. Jadi ada beberapa bentuk kanonik pada matriks, dan kenapa kita belajar ini karena kita tahu bahwa pada sistem kendali matriks itu merepresentasikan keadaan sistem, ya, state atau keadaan. Nah, kadang-kadang bentuk keadaan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, ya. Dan dari tiap sudut pandang itu kita bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana si sistem itu bekerja atau bagaimana keadaan si sistem. Apakah dia bisa dikontrol atau bisa diobservasi atau enggak, ya. Dan ada bentuk-bentuk matriks yang lebih memudahkan kita untuk melakukan analisis terhadap sistem. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang cara mengkonversi dari persamaan fungsi transfer biasa yang biasa kita temui di sistem kendali kontinu ataupun pada mata kuliah sistem kendali diskrit. Maka pada sistem kendali modern kita menggunakan state space, dan state space itu representasinya adalah matriks. Dan kali ini kita akan melihat matriks dari berbagai sudut pandang, ya. Kita lihat ini. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang konversi ke bentuk-bentuk yang lain. Ya, kalau minggu depan kita akan belajar tentang keterkontrolan atau keterkendalian dan keteramatan. Dan 2 minggu lagi kita belajar tentang metode Ackermann dan lain-lain. Ya. Jadi kita lihat di sini bentuk kanonik ruang keadaan atau state space. Kita udah sama-sama tahu bahwa ini adalah persamaan diferensial untuk fungsi transfer. Ini nggak usah dibuat mengerikan, karena ini cuma persamaan fungsi transfer biasa dan biasanya kita main di orde 2. Tapi ini adalah persamaan umumnya. Nah, kita bisa menuliskan persamaan fungsi transfer di atas dengan bentuk fungsi transfer ini, ya. Jadi di atas ini adalah domain waktu, kalau di bawah ini adalah domain Laplace atau domain frekuensi. Nah, untuk persamaan relasi masukan keluar itu kita bisa memiliki bentuk-bentuk matriks untuk kanonik terkendali atau controllable canonic form, lalu teramati atau observable canonic form, diagonal, dan Jordan. Artinya apa? Artinya satu fungsi transfer yang sama itu bisa dikonversi menjadi bentuk-bentuk matriks yang berbeda karena mungkin kita ingin meninjau keadaan atau fungsi transfer tadi itu berdasarkan kriteria-kriteria yang berbeda. Oke, yang pertama adalah bentuk kanonik terkendali, ya. Controllable canonical form. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, ketika Anda mendesain sistem kendali dan mengetahui sistem, kalau sistemnya SISO itu bisa dalam bentuk state space, dalam bentuk matriks. Kalau dalam bentuk MIMO itu juga bisa dalam bentuk matriks. Jadi kalau misalkan Anda itu mau skripsi terkait kendali MIMO, ya, multi input, multi output, maka kita melihat keadaan dari sistem tersebut dalam bentuk matriks. Ya. Justru yang susah itu adalah mendapatkan matriksnya.
Misalkan sistem kendali penetas telur dengan input suhu dan kelembaban, dan outputnya adalah suhu dan kelembaban yang stabil, itu kita pengen tahu hubungan antara suhu dan kelembaban dengan set point yang kita berikan untuk sistem penetas telur otomatis. Yang susah itu justru dapat persamaan matriksnya dari input input yang kita berikan untuk MIMO. Kalau yang SISO relatif mudah. Ya. Tapi kalau udah dapat persamaan matriksnya, kita bisa langsung mendesain pengontrol. Ya, mendesain pengontrol. Untuk MIMO itu ada macam-macam, bisa pakai pole placement, bisa pakai model predictive control, bisa juga pakai LQR. Yang paling populer itu memang LQR, ya, linear quadratic regulator. Kalau MPC atau model predictive control itu adalah kelanjutan dari LQR. Ada juga pole placement. Ada juga bentuk-bentuk pengontrol yang lain. Tapi itu semua pakai matriks, ya, menggunakan state space. Masalahnya adalah jangan sampai ketika kita sudah mencari-cari pengontrol yang paling pas, ternyata sistemnya tidak stabil atau menghasilkan output yang tidak sesuai dengan keadaan. Karena apa? Karena bisa jadi sistemnya itu sudah cacat dari sananya. Artinya secara sistem itu nggak bisa dikontrol. Tidak semua sistem bisa dikontrol. Baik SISO, apalagi MIMO. Ya, ada sistem SISO yang emang saya bilang udah cacat dari sananya, mau pakai pengendali apapun itu nggak stabil. Ya emang udah bawaan dari sistemnya, mau diapa-apain nggak stabil. Nah, kenapa kita belajar bentuk kanonik terkendali? Karena kita ingin tahu apakah sistemnya itu bisa dikontrol atau enggak. Ya, nanti kita untuk minggu depan belajar keterkontrolan dan keteramatan. Jadi sebelum mendesain pengontrol atau pengendali, kita harus tahu bisa dikontrol nggak sih ini sistemnya. Ya, jangan sampai udah capek-capek desain, terus hasilnya nggak stabil-stabil, terus set point-nya nggak tercapai, osilasi terus, dan lain-lain, errornya besar sekali. Padahal kita udah apa namanya udah berhari-hari nyari desain yang paling pas. Ternyata sistemnya cacat dari sananya. Ya. Oke, ini kita lihat untuk bentuk kanonik terkendali, ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk bentuk-bentuk kanonik terkendali. Kita kan lihat untuk bentuk persamaannya seperti ini, ya. Ada B0 S pangkat N tambah B1 S pangkat N-1 tambah Bn-1S tambah Bn. Jadi di sini kita harus definisikan B0-nya yang mana, B1-nya yang mana, Bn-nya yang mana. Jadi kalau misalkan di atas ini ada 1B, ya, artinya misalkan cuma 3 per S kuadrat tambah 2S tambah 5, berarti B-nya itu adalah B0, 3. Ya. Sementara yang bawahnya misalkan ada S kuadrat tambah 3S tambah 2, ya, berarti A1-nya adalah 3, A2-nya adalah 2. Jadi itu kita lihat dari persamaan fungsi ini, ya. Jadi kita tentukan B0-nya berapa, B1-nya berapa, B selanjutnya berapa sampai Bn. Demikian juga yang di bawah kita tentukan A1-nya berapa, A2-nya berapa sampai An. Kalau kita sudah tahu nilai-nilai tersebut, ya, kita tinggal buat di sini, ya. Ini, jadi nanti dibuatnya seperti ini. 0, 1, 0, dan seterusnya sampai 0, 0, 0, 0, 1, sampai
seterusnya, sampai paling bawah adalah 1 di pojokan, ya. Lalu di sini kita masukkan nilai min AN, min AN min 1, min AN min 2, min A1. Untuk kayak gini kelihatannya ribet, cuma sebenarnya kalau matriksnya cuma 3 kali 3 atau 2 kali 2, simple aja. Misalkan kita cuma punya A1 sama A2 dan A3, berarti kan cuma ada 3 di sini. Ya, berarti nanti di sini 1, 1, di sini isinya min A3, min A2, min A1. Ya, kan gampang. Kita cuma nyari berapa sih di sini A3-nya, A2-nya, sama A1. Nah, di situ. Lalu untuk U itu malah lebih mudah. Kita tinggal ngasih 0, 0, 0, 0, lalu paling bawah 1. Kalau matriksnya 3 kali 3 di sininya, maka nanti U-nya di sini adalah 001. Oke. Lalu untuk Y, kita isi di sini seperti ini. Yang pertama adalah Bn min An B0, lalu Bn min 1, min An min 1, B0, dan seterusnya. Tapi Y itu juga biasanya cuma 2, ya. Cuma 2, artinya yang diisi paling B1 min A1 B0 sama B2 min A2 B0. Jadi nggak akan banyak. Ya, jadi nanti saya akan kasih lihat contohnya untuk bentuk kanonik terkendali dan juga untuk bentuk-bentuk kanonik lain. Karena kalau ngelihat kayak gini memang kayaknya susah. Tapi kalau misalkan udah di soal, apalagi matriksnya cuma 3 kali 3, ya, nanti akan terlihat mudah. Nah, bentuk kanonik terkendali ini sangat penting kalau misalkan kita mau mendesain pengendali pole placement atau penempatan kutub. Nah, jadi ada banyak metode pengendalian untuk MIMO di mana tidak bisa diselesaikan menggunakan PID biasa. Karena PID itu digunakan untuk SISO atau single input, single output. Mau mendesain pengendali suhu, pengendali kelembaban, pengendali cahaya, pengendali flow atau aliran, pengendali level, ya itu bisa pakai PID selama itu nggak MIMO. Artinya cuma cahaya doang yang mau dikendalikan di satu tempat, atau flow doang yang mau dikendalikan di suatu tempat, itu kita bisa pakai PID. Tapi kalau misalkan ada lebih dari satu, misalkan, ya agak susah pakai PID. Karena apa? Karena ketika kita menstabilkan satu besaran, misalkan suhu saja, besaran yang lain bisa berubah. Jadi kayak saling berantem gitu. Yang satu mau membuat si A bagus, yang satu mau membuat si B bagus. Tapi ketika si A bagus, si B jadi jelek. Ketika si B jadi bagus, si A jadi jelek. Sementara si PID itu cuma mikirin sistemnya sendiri-sendiri. Si pengendali suhu cuma mikirin si suhu doang, sementara pengendali kelembaban cuma mikir kelembaban doang. Jadinya susah untuk optimal. Tapi dengan MIMO, itu dia akan memperhitungkan komponen-komponen di tempat lain. Ya, jadi itu kelebihan pengendali MIMO. Kelemahannya lebih susah. Ya. Jadi kalau misalkan Anda merasa pengendali SISO mudah banget dan kayak kurang menantang, silakan ambil MIMO. Ya. Cuma apa namanya? Terus terang saya pengennya step by step dulu. Jadi nanti kalau misalkan di kampus ini sudah banyak referensi pengendali SISO, baru ke MIMO. Ya, karena kan jurusan elektro baru ya. Maksudnya baru ada yang skripsi. Jadi kita step by step aja. Untuk sistem kendalinya kita mulai dari yang mudah dulu,
lalu perlahan-lahan mungkin sedikit lebih kompleks, jadi biar nggak susah cari referensinya, walaupun di luar sana banyak referensi juga. IMO juga bisa pakai fuzzy, karena memang fuzzy itu lebih absurd, artinya lebih suka-suka, cuma kan seperti saya bilang sebelumnya, terlalu banyak trial and error untuk Mimo, kalau pakai fuzzy nanti stres sendiri. Oke, selanjutnya adalah bentuk kanonik teramati atau observable canonical form, ya. Jadi kalau yang bentuk apa namanya controllable canonical form itu kan untuk yang matriks A kita masukin min AN, min 1 dan seterusnya itu di bagian paling bawah ya dan diurutkan sampai min A1. Kalau misalkan untuk observable canonical form itu kebalik, kita nyusunnya dari sini nih. Apa namanya? Dari atas sini, paling pinggir sini min AN min 1 sampai min A1. Jadi kalau misalkan controllable canonical form itu disusunnya dari bawah, dari sini sampai ke kanan. Kalau misalkan yang observable canonical form itu disusunnya dari atas. Untuk matriks U itu lebih susah juga, mirip sama si Y di sini jadinya. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalkan kalian udah dapat kanonik terkendali, maka kalian tinggal mindah-mindahin apa yang ada di komponen-komponen untuk controllable canonic ke bentuk observable canonic, ya. Jadi yang tadinya di bawah jadi di pinggir, ini yang tadinya ada di Y jadi di U, kalau yang tadinya ada di U jadi di Y. Ini yang apa namanya outputnya ini jadi tinggal 0001, X1, X2. Yang ini mirip seperti apa namanya untuk Y pada bentuk kanonik terkendali. Ya, jadi kalau udah dapat yang kanonik terkendali, teramatin kita tinggal mindahin komponen-komponen atau variabel-variabelnya. Nah, yang ketiga itu adalah bentuk kanonik diagonal atau diagonal canonical form, ya. Agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalkan untuk bentuk kanonik terkendali sama kanonik teramati, itu persamaannya bisa berbentuk polinomial seperti ini. Ya, bentuk polinomial seperti ini. Dan kita bisa langsung pakai. Tapi kalau misalkan persamaan yang diperoleh tidak dalam bentuk polinomial, itu kita bisa pakai matriks diagonal langsung. Kalau misalkan persamaan yang diperoleh dalam bentuk polinomial dan kita disuruh mencari matriks diagonal, langkah pertama adalah membuatnya menjadi persamaan ini. Ya, jadi dibuat jadi misalkan S tambah P1, S tambah P2, dan seterusnya. Jadi konversi dari polinomial ke bentuk seperti ini. Lalu setelah itu kita pecah, ya kita pecah menggunakan metode residu kemarin pada waktu belajar transformasi Laplace atau sistem kendali kontinu untuk mencari koefisien C1, C2, dan lain-lain. Ya. Jadi ini sedikit berbeda dibandingkan dengan bentuk controllable canonical form atau bentuk observable canonical form. Kita harus pecah ya untuk setiap komponennya. Untuk mencari P1, P2 dan seterusnya, juga C1, C2 dan seterusnya. Tapi kalau udah dapet, misalkan dapat nilai P1, P2 dan P3, maka matriksnya mudah. Kita tinggal masukin nilai min P1 ke sini, min P2 ke sini, dan min P3 dan seterusnya ke sini. Tapi ingat, harus konsisten. Kenapa? Karena ini bisa ditukar-tukar. Artinya apa? Artinya ini jangan sampai
kalau misalkan kita pakai P1 di awal, di sininya awalnya C2. Jadi tentukan biar konsisten. Kalau misalkan kita menentukan P1-nya di posisi ini, min P1-nya, maka untuk Y yang pertama C1-nya di awal. Kalau P2-nya di posisi ini, untuk C2-nya di posisi ini, untuk PN di posisi ini, C3, CN-nya di posisi ini. Untuk U-nya kita jumlahkan dengan satu semua, artinya U-nya bernilai satu semua. Dan untuk Y-nya ini tinggal koefisien dari pembilang untuk masing-masing P yang diurutkan sesuai urutan yang sebenarnya. Itu adalah bentuk kanonik diagonal. Nah, ada lagi bentuk kanonik Jordan. Ya, ini adalah kelanjutan atau bentuk ekstensif dari bentuk kanonik diagonal yang kita lakukan saat ada beberapa atau satu akar karakteristik yang identik. Misalkan di sini ada P1 pangkat 3, artinya P1-nya ada 3. Ya, kita akan menggunakan apa namanya? Bentuk P1 yang identik ini untuk mencari masing-masing polnya. Ya. Jadi nanti persamaannya akan menjadi seperti ini. Ini min P1, min P1, min P1. Kenapa? Karena polnya di sini ada 3 contohnya. Tapi kalau cuma ada 2, ya ada 2. Kalau 4, ya ada 4 di sini. Dan jangan lupa ini direpresentasikan dengan X yang sesuai. X1, X2, X3. Dan untuk bentuknya, U-nya, ini 0 dulu, 0 dulu, baru 1. Ya, 0 dulu, 0 dulu, baru 1. Ya, itu. Jadi yang diduluin itu adalah yang pangkatnya tertinggi dulu, lalu pangkat setelah yang tertinggi, dan pangkat terendah. Jadi kalau misalkan di sini, kita pakai yang T1, yang akar pangkat 3 dulu, untuk C1-nya. Ya, C1-nya di sini, C2, dan seterusnya. Oke, mungkin agak membingungkan ya kalau misalkan dilihat dari bentuk notasi seperti ini. Kita lanjut ke soal aja. Nanti saya akan kasih apa namanya pengerjaannya ya melalui apa namanya bentuk-bentuk ini. Tadi ini ada fungsi alih ya soal latihan. Fungsi alih untuk S tambah 2 per S kuadrat tambah 4S tambah 3. Dan kita disuruh untuk mencari persamaan ruang keadaan dalam bentuk kanonik terkendali atau controllable canonic form, lalu teramati atau observable canonic form, dan diagonal. Cara pengerjaannya seperti apa? Kebetulan saya udah buat YouTube-nya. Oke, saya cari dulu. Saya stop sharing dulu. Ya, nanti saya kasih link YouTube-nya yang sudah saya buat. Sebenarnya saya buat udah lama sih. Oke, nanti langsung saya share cara pengerjaannya. Ya, kebetulan masih mudah. Kenapa saya bilang masih mudah? Karena masih ya masih ordernya masih rendah lah. Saya tes lagi. Ya, kalau nggak kedengaran kasih tahu aja.
Oh, bentar, bentar. Itu nggak kedengaran tadi ya? Enggak, Pak. Oke, ntar karena saya pakai mic eksternal. Sebenarnya karena ini sih, karena mic dari saya itu agak sedikit bermasalah. Saya pengen tahu kalau ini bisa kedengaran. Bisa dengar nggak? Bisa dengar nggak? Bisa dengar nggak? Enggak, Pak. Nggak dengar juga ya? Iya, Pak. Oh ya udah berarti langsung ke link YouTube-nya aja. Karena ya itu ternyata apa ya saya kasih link YouTube-nya aja untuk apa namanya untuk pengerjaan ini ya. Silakan dilihat kalau ada pertanyaan ini bisa diklik di sini. Untuk yang canonical form dulu silakan dilihat untuk YouTube-nya ya karena ternyata ya karena saya pakai mic dari HP ternyata itu nggak bisa dimasukkan ke sana kalau misalkan dari YouTube. Silakan buka linknya aja. Kalau ada pertanyaan langsung aja.
Oke, untuk yang link canonic observable itu bisa dilihat di link ya. Saya share sekalian aja walaupun nggak ada suaranya.
Oke, barangkali ada pertanyaan. Oke, ya itu ada tugas di LMS tentang cara pengerjaannya saya sudah share di YouTube ya. Paling cuma angkanya doang yang beda. Jadi tugas itu deadline-nya dikumpulkan minggu depan seperti biasa. Oh ya, untuk mata kuliah praktikum kendali 2, laporannya dikumpulkan di LMS paling lambat besok jam 10.30. Jadi besok cuma ngumpulin laporan doang. Ya, ada pertanyaan? Mau tanya Pak buat laporan. Ya, kenapa? Itu jadinya di LMS bukan di Google Drive Pak. Di LMS saja. Karena kalau di Google Drive agak susah kontrolnya. Kalau di LMS kan lebih terstruktur. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sudah dikasih linknya kok. Maksudnya di LMS-nya tinggal ngumpulin laporan. Ya, gitu aja. Ya Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Mau tanya apa? Ya, Untuk yang kanonik diagonal nomor 1 itu misalnya penyebutnya pas dicari rumus ABC hasilnya akar gimana Pak? dia dimasukkan nilai akar aja. Atau di akarin aja dihitung hasilnya berapa. Oh oke, makasih Pak. Jadi nggak apa-apa kalau berkoma-koma. Misalkan akar 10, ya itu kan 3, sekian. Masukin nilai akarnya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada ya? Oke, tugasnya tolong dikerjakan. Ya, mudah-mudahan nggak masalah ya, karena untuk mata kuliah